Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesabaran. Dua jenis akhlak ini semuanya berasal dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama itu merupakan benar-benar mauhibah, pemberian dari Allah. Adapun yang kedua, karena dia berusaha untuk memiliki akhlak tersebut. Maka jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ketika mengetahui bahwa Allah yang akan perbaiki akhlak seseorang, maka hendaknya kita selalu minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita taufik untuk memiliki akhlak yang terpuji. Kita baca hadisnya jamaah sekalian. Qala rahimahullahu taala, حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari gurunya Muhammad ibn Salam Al-Bikandi, dari Marwan ibn Muawiyah, dari Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am. Antum beri garis bawah perawi Abdurrahman ibn Ziyad, itu juga Abdurrahman ibn Rafi. Karena keduanya jamaah sekalian, bagaimana katakan oleh penulis kitab ini yaitu Al-Imam Bukhari, mereka berdua adalah seorang yang dhaif, seorang yang lemah dalam meriwayatkan hadis. Maka wallahu taala alam, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Walaupun tidak hanya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, di antaranya dalam kitab Zuhudnya Al-Imam Hannad Ibn Sari, itu juga dalam kitab Makarim Akhlak Imam Al-Kharaiti, begitu juga dalam kitabnya Da'awatul Kabir karangan Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Syu'abul Iman. Namun semuanya berporos pada dua perawi ini, yaitu Abdurrahman ibn Ziyad dan Abdurrahman ibn Rafi'. Maka hadis ini wallahu taala alam adalah hadis yang dhaif, sebagaimana juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi. Namun jemaah sekalian, apa yang diminta di dalam doa ini semuanya adalah kebaikan. Maka boleh kita berdoa dengan doa ini tanpa kita meyakini itu merupakan hadis. Karena ketika berkaitan dengan doa, pada asalnya doa selama itu kebaikan tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah, itu diperbolehkan bahkan dengan bahasa Indonesia. Selama yang diminta adalah kebaikan jamaah sekalian, maka diperbolehkan. Namun ketika berdoa dengan doa ini, kita jangan meyakini bahwasanya ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, karena jalur periwayatan hadis ini adalah melewati orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas dalam meriwayatkan hadis. Yang diminta dalam hadis ini adalah yang pertama as-sihhah, kesehatan. Atau dalam hadis yang lain disebutkan apa? Al-afiyah itu selamat
dari sakit dan juga musibah. Hampir sama dengan sehat, minta kepada Allah kesehatan. Kemudian al-iffah. Al-iffah adalah kehormatan diri. Itu berusaha menjaga dirinya dari perbuatan yang tercela. Di antaranya menjaga kehormatan dari berzina. Seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan dirinya dari perbuatan yang tercela. Kemudian al-amanah, meminta kepada Allah agar menjadi seorang yang memiliki amanah. Yang di zaman sekarang jamaah sekalian sangat langka orang yang memiliki amanah, apalagi di akhir zaman. Nabi sallallahu idza usidal amru min ghairi ahliha fantadiri as-sa'ah. Ketika diserahkan perkara kepada orang yang bukan ahli, antaranya karena dia adalah seorang yang khianat, hilang darinya amanah, maka tunggulah jamaah kiamat. Sungguh merupakan sebuah karunia ketika seorang di akhir zaman Allah berikan kepadanya akhlak amanah. Mana jadi pengen kisah Jawa? Nggak apa-apa nih, bisa nggak? Atau kita lanjut ke hadis yang lain saja? Bisa aja ya. Tapi agak panjang, takutnya nggak sampai. Anda dapatkan kisah ini sangat indah dari dosen anak ya. Semoga Allah menjaga beliau, Al-Ustaz Dr. Husain bin Nafa Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Beliau mengirimkan sebuah kisah yang indah dari salah seorang ulama saat beliau masih muda. Sebutkan jemaah. Ada seseorang pemuda keluar di pagi hari untuk mencari pekerjaan. Adapun setelah ba'da zuhur, beliau mengganti aktivitasnya dengan belajar. Dengan apa? Belajar. Pemuda ini membagi waktunya, membagi upah dari amalnya kepada 3 orang. Yang pertama untuk biaya nafkah ayahnya atau kedua orang tuanya. Sepertiganya lagi untuk membayar sewa rumahnya, dan yang sepertiga lagi untuk nafkah dirinya. Kemudian disebutkan beliau rahimahullah 3 bulan tidak mampu membayar, kalau bahasa kita kontrakan jauh. Masuk bulan keempat, kalau seandainya engkau tidak bisa membayar, aku berikan tangguh 3 hari untuk membayar 3 bulan tunggakan kontrak. Kalau tidak, saya panggil polisi untuk memenjarakan. Kalau zaman dulu jamaah, siapa yang tidak bisa bayar hutang, hukumannya apa? Di penjara. Hingga akhirnya beliau mencari pekerjaan.
Di hari pertama beliau datang kepada Diwanul Kharaj. Diwanul Kharaj itu ya seperti bagian akuntansi dalam sebuah pemerintahan. Yas'aluhum an amal, meminta pekerjaan, ada enggak lowongan? Falam yajid, dia tidak mendapatkan karena sudah penuh karyawan. Sampai di hari yang ketiga, di hari di mana dia akan dipenjara kalau tidak bisa bayar. Fa kharaja min baitihi hamilat dunya fawqa ra'sihi. Dia keluar di hari yang ketiga, kepalanya sudah pusing, nggak ada pekerjaan, nggak bisa bayar. Bukan keluar dari rumah aja, keluar dari rumah masuknya penjara. Yaqul akhadtu fil masyi ila an wajadtu nafsi fi atraf Baghdad. Aku terus berjalan sampai aku berada di ujung Baghdad. Baghdad itu sekarang di Irak. Fa wajadtu baitan mutaharikan. Maka aku mendapatkan sebuah rumah yang sudah reot, sudah mau fakultu astari, ana udah capek lah, ana lupa istirahat. Wa wada'tu yadi 'alal bab fa idzal bab maftuh. Aku coba buka pintu karena sudah reot. Beliau ini mengira sudah nggak ada penghuni aja. Ternyata pas dibuka, pintunya kebuka dan beliau bisa masuk. Wa idz bi syai'in musin muttaji' 'ala sarir. Ternyata ketika masuk rumah didapati seorang yang sudah tua terbaring di atas ranjang. Fanada 'alayya wa qala li isma' ya bunai. Dia merasakan ada seorang yang masuk, kemudian mengatakan kepadaku, dengarkan wahai anak, karena dia sudah tua ya, dan yang beliau ini masih muda. Wallahi ma saqaka ilayya illallah. Demi Allah, tidak ada yang membuat engkau masuk ke rumah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengirimmu. Wa ana sa'atul maut wa ashtahi inaba. Dan sekarang aku sedang sakaratul maut dan aku menginginkan sebuah anggur. Faqultu lahu abshir wallahi la ta'kulanna al-yawma ainaba. Kata beliau ini, pemuda ini, demi Allah jangan sedih, bergembiralah, hari ini insyaallah kau akan makan anggur. Padahal dia nggak punya apa coba, punya uang, tapi karena melihat ada seorang yang sudah terbaring lemah, sudah sahabat maut, minta anggur. Fantalaqtu ila suq wa dhahabtu ila ba'in yabi'ul inab. Maka aku berangkat ke pasar dan aku mencari penjual buah-buahan yang menjual anggur. Wa sa'altuhu bikam hadzal inab. Aku bertanya berapa harga anggur ini. Dia berkata menjualnya bidirham, 1 dirham. Fakultu lahu kuntu bihadza rahnan indak ila an atika bil mal. Ambil bajuku ini sebagai jaminan jaminan. Bahasa kita sekarang sebagai gadai. Dan aku mengambil darimu anggur. Aku akan kembali lagi untuk menebus bajuku kalau seandainya aku sudah memiliki uang. Maka aku ambil anggur dan aku berlari jamaah hingga sampai ke rumah tadi. Dan akhirnya orang yang sudah tua tadi sebelum meninggal
aku berikan kepadanya buah anggur. Ma'anni fi hajatin ilaihi aktsar minhu. Sedangkan aku lebih butuh daripada dia jemaah. Maksudnya dia orang yang udah mau mati ya. Sedangkan anak masih sehat ya. Harusnya udah khalas biarin aja. Tapi insyaallah beliau akhirnya berikan. Wa ba'da an akala al-'inab qala li Ismail bin. Setelah memakan anggur, maka bapak ini yang sudah mau meninggal berkata, wahai anakku, hadar rukn fi hadil ghurfah ihfar tahtahu wa satajidu syai'an. Engkau lihat di sisi itu ada tiang, engkau gali di bawahnya ada sesuatu. Maka aku mulai menggali sampai aku mendapatkan jumrah. Jumrah itu apa jamaah? Kalau dahulu orang menyimpan uang bukan dompet jamaah. Kayak apa? Kulit gitu ya. Apa sih namanya kalau sekarang? Bukan celengan. Kalau celengan, ya pokoknya dia di tempat dari kulit, kemudian diikat di kepalanya. Itu biasanya untuk menyimpan harta. Ternyata isinya jamaah emas. Wa qaddamtuha lahu, maka aku berikan kepadanya. Fasakabaha fi malabisi thumma qala li hiya lahu. Kemudian dia berikan bajunya dan mengatakan, ini buat engkau semua. Lakin di hadal mal qissatun ya bunayya. Tetapi harta ini sebenarnya ada kisah. Kata seorang yang sudah tua ini, kuntu ana wa akhi tajiraini kabiraini nadhabu lil Hind wasin. Aku sebenarnya dua kakak beradik. Aku menjadi pedagang berangkat ke kota Afan, ke negara India dan juga Sind. Sini itu Pakistan sekarang. Wa nutajiru fil hariri wasuf, dan aku berdagang al-harir itu apa jemaah? Sutra. Suf itu kain uang. Wa kunna nakhafu minal lususi wa qutta'ut tariq wa qutta'ut turq. Dan kami dahulu sangat takut dengan para pencuri dan juga pembegal. Wa fi yaumin minal ayyam nazalna manzilan faqultu li akhi. Pada suatu hari aku mengatakan kepada saudaraku, hadzal manzil yartaduhu qutta'ut turq wa ana akhsha ala mali wa malik, a'tini malak kay ukhfiha ma'a mali fi makanin amin thumma arji'u ilaika fa in asbahna wa sallamna akhadna malana wa masyayna. Ini tempat kita bersinggah, sebentar lagi akan didatangi oleh perampok. Dan aku takut hartaku dan hartamu akan diambil oleh mereka. Maka berikan kepadaku hartamu, aku akan sembunyikan di tempat yang aman, tidak ada yang orang melihatnya, kemudian aku akan kembali kepadamu. Kalau seandainya di pagi hari kita selamat, ana akan kembalikan kepada engkau harta engkau dan hartaku. Yaqul wa ma kittu adkhulu fi naum ma akhi illa wa ja'a al-lusus wa qatalu man qatalu wa nahabu man nahabu wa ma afaqtu illa min hadis syamsi fil yaumit tsani. Dan sungguh sebelum aku masuk ke dalam keadaan tidur itu datang ternyata benar perang. Mereka bunuh siapa yang mereka inginkan, mereka ambil harta yang mereka ingin, dan aku tidak terbangun kecuali karena sengatan matahari. Ternyata dia selamat jemaah. Wa akhadtu abhatu an akhi falam ajidhu. Aku mencari saudaraku
ternyata jamaah hilang. Aku bolak-balikan orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup, maka tidak ada temukan saudaraku. Fadakhaltu Baghdad wa banaitu hadzal bait. Dan aku masuk ke dalam kota Baghdad hingga aku membangun rumah ini. Wa akhfaitu hadzal mal alladhi huwa malu akhi mundu ishina. Aku bangun rumah ini dan aku sembunyikan di rumah ini harta saudaraku selama 20 tahun. Selama berapa tahun? 20 tahun. Nggak disentuh. Harta saudaranya nggak disentuh. Fa in mutu fa huwa halalun lak. Kalau seandainya aku mati, ini harta. Jadi hartanya ini milik siapa? Saudaranya. Kalau aku mati, ini harta saudaraku ini untuk kamu semua. Tsumma nataqa ar-rajulu bi syahadatain. Kemudian orang tua ini mengucapkan syahadat dan meninggal. Yaqul, maka pemuda ini mengatakan, fa akhfaitul mal wa kharajtu ala man yu'inani ala dafni hadha syai'. Aku sembunyikan dulu harta tadi yang banyak dan aku keluar untuk mencari orang-orang agar bisa menguburkan orang tua ini. Wa ba'da dafnihi udtu li akhudha jurratal mal. Setelah aku bisa menguburkan, aku kembali mengambil harta yang banyak tadi. Kemudian fa ba'du an kuntu faqiran, mengatakan, yang sebelumnya aku adalah orang yang fakir, enggak punya apa-apa, asbahtu min athriya'i Baghdad. Sekarang aku salah satu orang yang terkaya di kota Baghdad. Selesai jawab? Belum, masih ada. Ya pun, akhadtul mal wa dhahabtu ila ba'il khudar wa ataituhu thamanal inam. Aku ambil hartanya dan aku bawa untuk bertemu dengan siapa? Penjual agar bisa membayar dirham tadi dan mengambil lagi wujudnya. Thumma aradtu an arkaba markaban li antakila ila nahiyati tsaniyah min nahri Dajjal. Kemudian aku berpikir untuk membeli binatang tunggangan. Lumayan ada duit nih. Kalau sekarang Masya Allah kita cari langsung mobil biar aku bisa pergi ke daerah lain. Fawajadtu maraqib katsirah. Aku melihat banyak sekali binatang tunggangan yang dijual. Lakinnani wajadtu markaban sahibuhu yabdu alaihi al-faqr wal auz. Aku sedang cari-cari orang-orang yang sedang menjual binatang tunggangan. Ternyata aku mendapati ada seorang yang sangat fakir, yang dia menjual binatang tunggangan. Faraqibtu ma'ahu wa qad ahzanani haluhu wa qad hamamtu an utiyahu min hadzal mal ladzi ma'i. Fabaka. Karena keadaannya yang sangat mengenaskan jamaah, aku ingin memberikan harta yang banyak ini kepada orang tersebut hingga dia menangis. Ketika menangis, berkisah dia, wallah ma kuntu faqiran fi yaumin min al-ayyam. Demi Allah, kata penjual binatang tunggangan, aku bukan orang yang fakir. Aku adalah orang yang kaya. Faqad kuntu tajiran adhabu ila al-Hindi wasin. Sungguh aku adalah seorang saudagar yang jualan ke mana? Ke India dan juga ke Pakistan. Wa utajiru fil harir wasuf, dan aku menjual sutra dan juga wa kana li akhi la barakallahu fi, dan aku punya saudara semoga Allah tidak memberkahi dia. Qad ittafaqa ma'al nusus kay yaqtulunani. Ternyata saudaranya ini seuzon, saudaraku telah bekerja sama dengan perampok untuk berusaha membunuhku dan juga mengambil harta.
Lakinnallah najjani, akan tapi Allah menyelamatkanku. Ila an alabi al-mal ila Baghdad, sampai aku akhirnya kembali ke kota Baghdad. Maka kata pemuda ini, yaqul faswaddad dunya fi aini marratan tsani. Ketika aku mendengar kisah penjual dan tunggangan ini, aku menjadi pusing lagi jamaah. Kayaknya dunia ini hitam kembali untuk kedua kali. Ini sebenarnya siapa? Pemilik harta. Laqad asbahtu al-jurrata bin nasibi sahibiha. Ternyata aku mendapatkan seseorang pemilik harta yang banyak. Wala budda lil mal an ya'uda ila sahibi. Sungguh harta ini harus kembali kepada pemilik. Tadakhala syaitan wa qala li. Syaitan mulai ngasih was-was jamaah. Atihi ba'dahu aw nisfahu. Kasih aja ini sebagiannya aja atau setengahnya. Ila an tawaqqaf wa qult a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia kan enggak tahu. Ya kan itu jawab. Bahwasanya sebenarnya hartanya sedang dipegang oleh pemuda ini. Kasih aja sebagian atau setengahnya. Kan dia juga enggak tahu. Nah, tapi aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dan aku mengatakan kepadanya, hadzal mal ma'luka. Ini harta adalah hartamu. Akan tapi laki-laki ini tidak percaya dia. Kalau bisa dikira, tidak percaya dia. Wah, itu lahu ma hadatsa baini wa baina akhi. Maka aku kisahkan apa yang terjadi antara diriku dengan saudaranya. Wa annani qad dafantuhu min sa'ah faqat. Aku baru saja beberapa waktu yang lalu telah menguburkan saudaramu. Fa akhadha ar-rajul yabki. Hingga orang ini kembali menangis 2 kali. Wa yastaghfiru rabbahu, dan meminta ampun kepada Allah li su'i dzannihi bi akhi. Karena telah berprasangka buruk kepada, ternyata hartanya masih dijaga selama 20 tahun ya. Tsumma arada an yu'tiyani syai'an min hadzal mal fa abi. Kemudian dia ingin memberikan kepadaku sebagian dari harta tersebut, tapi aku menolaknya. Lakinnani talabtu minhu an ya'dzurani fi dirhamin. Tapi aku minta halal kepadanya karena telah membeli 1 dirham dari angku. Dan akhirnya hartanya semua diberikan. Yaqul faraja'tu ila Baghdad marratan tsaniyah faqira. Aku balik lagi ke Baghdad, kembali apa? Fakir jemaah. Tadinya Masya Allah dapat durian runtuh. Fakiran muqdaman kama kharajtu minha min qabl. Aku keluar ke Baghdad untuk kedua kalinya dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, sebagaimana aku sebelumnya juga keluar ke Baghdad dalam keadaan fakir. Wa bainama ana asirun. Kemudian tibalah saatnya Abu Jamaah, aku ditangkap oleh polisi untuk di penjara. Idbil askaril ladzina ya'maluna fi diwanil khalaj yunaduna 'alayya wa yaquluna li nabhathu anka. Ada seorang kepolisian yang bekerja, bukan kepolisian ya, askar ini penjaga kayak satpam yang menjaga di bagian tadi apa, akuntansi pemerintahan. Yunaduna alayya, memanggil namaku. Wa yaquluna li nabhatu, aku mencari engkau. Fakultu sayasjudunani, aku mengatakan, ngapain ente nyari ana? Ana udah mau di penjara. Li adami daf'i ijarul ghurfah, karena aku tidak mampu membayar kontrak. Tsumma qalu li laqad mata bil amsi ahadul kutab bid diwan.
Maka tadi penjaga bagian akuntansi mengatakan, sungguh kemarin salah seorang sekretarisnya sudah meninggal, dan aku sekarang mencari engkau agar engkau bisa bekerja menggantikan dirinya yang telah wafat. Fa'adkhuluni indahum wa'atuni murattab asy-syahr. Maka aku masuk bekerja dengan mereka, dan mereka langsung memberikan gaji selama sebulan. Fadhahabtu ila sahibid dar wa ataitu haqqahu fil ijab. Hingga aku bisa membayar kontrakannya. Enggak jadi di penjara. Ila an asbahtu wazira. Hingga aku sekarang menjadi seorang menteri. Hadza jazaa'u al-amanah. Ini balasan dari seorang yang amanah. Siapa itu namanya? Namanya adalah Al-Faqih Al-Alim Al-Wazir Ibnu Hubairah, seorang ulama yang memiliki kefaqihan, dan dia seorang menteri. Namanya Ibnu Hubairah, yang wafat pada tahun 560 Hijriah. Ya jemaah, begitulah para ulama terdahulu yang sekarang sangatlah. Dua orang yang memiliki amanah, kalau seandainya di zaman sekarang jawab antara saudara saling apa? Saling khianat. Apalagi dengan orang yang tidak dikenal. Maka hendaknya jamaah sekalian, termasuk Lisa belum? Jadilah orang yang amanah, maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan. Siapa yang memiliki sifat amanah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantunya melewati seluruh cobaan dan juga permasalahan di dalam kehidupannya. Kemudian yang diminta oleh Nabi SAW kalau dalam hadis, husnul khuluq. Yang diminta dalam doa ini adalah akhlak yang baik. War ridha bil qadar, dan ridha terhadap takdir. Dan tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah, hadis yang selanjutnya jemaah sekalian dalam bab ini, qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdus Salam qala haddatsana Ja'far an Abi Imran an Yazid ibn Banus qala dakhalna ala Aisyah faqulna ya ummul mu'minin ma kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana khuluquhul Qur'an taqra'una suratal mu'min. Qalat iqra qad aflahal mu'minun. Qala Yazid faqara'tu qad aflahal mu'minun ila li furujihim hafizun. Qalat hakadha kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terjemahan asar ini insyaallah setelah adzan ya. Betul. Dah masuk waktu adzan. Adzan terlebih dahulu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wabarakatuh ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Abdus Salam, dari Ja'far, dari Abi Imran, dari Yazid ibn Banus. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau ditanya bagaimana
akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab bahwa akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Sampai lafaz azal ini jamaah, lafaznya adalah lafaz hadis yang sahih. Kan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana sangat detail, sangat benar-benar cermatnya para ulama ahlul hadis. Imam Muslim hanya meriwayatkan sampai jawaban Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Sungguhnya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Berarti dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua menerjemahkan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai penggalan itu hadisnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi dari jalan yang lain, dari jalan Zurarah dari Sa'id bin Hisham dari Aisyah radhiyallahu taala anhu. Tapi setelahnya, taqra'una surat al-mu'minun, apakah kalian membaca surat al-mu'minun? Qalat iqra. Kata Aisyah, bacalah qad aflahal mu'minun. Bacalah surat al-mu'min. Qala Yazid, maka Yazid berkata, aku membaca qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun, sampai 5 ayat. Kata Yazid. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, hakadza kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata jemaah, dari mulai Aisyah memerintahkan untuk membaca surat Al-Mu'minun, derajat lafaz ini adalah lafaz yang dhaif, lafaz yang lemah, karena sanadnya adalah lemah. Walaupun Syekh Said Ruslan hafizallahu taala akhirnya menemukan beberapa riwayat yang mengatakan hadisnya menjadi hasan. Sedangkan Syekh Albani rahmatullahi taala alaihi tetap menjadikannya hadis yang dhaif. Kenapa? Karena yang pertama ada Ja'far. Ja'far ini namanya siapa? Sulaiman Ad-Dubai. Dia adalah seorang yang thiqah, akan tapi memiliki akidah tasyayyu, agak condong kepada Syiah. Begitu juga Yazid ibnu Babanus, yang katanya tidak ada gurunya kecuali Aisyah radhiyallahu taala, dan juga tidak memiliki murid kecuali Al-Juni tadi. Dan Al-Imam Bukhari mengatakan dalam kitabnya Tarikhul Kabir, huwa minasyiah alladzina qatalu Aliya radhiyallahu taala. Dia adalah seorang Syiah yang melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Syiah. Allah taala alam jamaah sekalian, tambahan riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tambahan tersebut adalah tambahan yang dhaif, ada yang mengatakan tambahan yang hasan. Namun
Kalau seandainya tambahan tadi dhaif, sungguh perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha yang di awal itu merupakan sebuah perkataan yang cukup untuk mengabarkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Antum membaca ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak, itu semua telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Memang masalahnya kita membaca Al-Quran kapan? Kapan? Menghatamkan. Sudah menghatamkan, faham gak maknanya? Sampai kapan jemaah kita nggak peduli dengan Al-Quran? Paling nggak jemaah, sebelum antum meninggal, antum telah menghatamkan terjemahan. Kalau insya Allah jemaah di sini kalau menghatamkan Al-Quran sudah semua jemaah, benar nggak? Tapi menghatamkan terjemahannya Pak, itu baru tadabbur jemaah, belum mengamalkan tingkatan yang tinggi. Sampai kapan jemaah? Kalau WhatsApp, masya Allah, tiap hari nggak bisa dipakai. Kalau nggak ngerti apa yang diposting, cari jamaah di Google, maknanya Allah. Tapi pikiran Al-Quran kita betul yang menunjukkan seseorang kepada jalan yang lurus, shiratal mustaqim, mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita tidak mau peduli dengan Al-Quran jemaah? Sedangkan dalam Al-Quran disitulah tergambarkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Kana khuluquhul Quran. Sungguh apa yang terdapat di dalam diri Nabi SAW itu semuanya telah disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin 'azim, memiliki akhlak yang sangat mulia, sangat agung. Ya masihkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak. Kalau seandainya dikumpulkan sungguh sangat indah, hingga seorang muslim dia bisa menghiasi kehidupannya dengan akhlak di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Khudil afwa, untuk menjadi orang yang mudah memaafkan. Wa'mur bil 'urf, perintahkanlah untuk melakukan kebajikan. Wa'rid 'anil jahil, dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Itu di antara ayat-ayat tentang akhlak. Begitu juga firman Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ayat yang sering dibaca sebagai penutup khutbah. Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berbuat baik, dan juga memberikan kebaikan kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Banyak sekali ayat ya jemaah yang menyebutkan tentang akhlak yang baik. Di antaranya juga yang banyak Allah ulang akhlak yang sangat baik adalah jemaah yang diulang sampai kata Imam Ahmad 80. Bahkan ada ulama yang mengatakan lebih dari 80, ada yang mengatakan 90. Tentang apa jemaah?
Akhlak apa? As-sabr. Akhlak kesabaran. Allah ulang sampai 90 kali. Tentang perintah kesabaran, tentang balasan bagi orang yang sabar, Allah ulang 90 kali. Yang menunjukkan seharusnya seorang muslim sangat penting memiliki akhlak apa? Sabar. Sabar. Siapa yang tahu jamaah? Sabrun diambil dari kata apa? Sabir. Apa sabir itu, Pak? Tumbuhan apa? Siapa yang tahu? Sabir itu dalam bahasa Arab dari tumbuhan yang kita sebut sekarang brotowali. Kalian tahu brotowali coba? Katanya yang paling pahit ditaruh di jari, kerasa pahitnya di lidah. Dan sabar diambil dari kata sabir. Memang pahit jemaah sabar. Tapi walakinna akibatahu ahla minal asal. Tapi endingnya akan lebih manis daripada madu. Kalau seandainya kita bahas tentang akhlak Nabi SAW, sungguh waktu tidak akan cukup jamaah. Karena apa? Karena seluruh apa yang ada dalam Quran dari ayat-ayat akhlak itu semua tergambarkan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, taujihu ba'dil asilah ila zaujatil alim wa nahwi idza ghaba al-alimu waqtadal amru dzalika wa minatil fitnah. Diperbolehkan untuk bertanya kepada istri dari seorang yang alim kalau seandainya sang alim tersebut sedang tidak ada di rumah dan aman dari fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah, lebih baik ditinggalkan, menunggu kedatangan siapa? Yang kedua, ifadatus sahabah min Aisyah wa zaujah aktsarun nasi isyratan li zawjiha fa hiya alamun nasi bi khuluqihi. Bahwasanya kita bisa mengambil pelajaran para sahabat Rasulullah SAW mengambil faedah dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu juga istri-istri yang lainnya. Karena mereka semua yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan tentu istri-istri Nabi SAW adalah orang yang paling mengetahui tentang akhlak. Sebagaimana siapa yang paling mengetahui akhlak seseorang itu dari mana? Istrinya. Satu lagi jamaah yang bisa kita ambil, alal muslim an yaj'ala akhlaquhu al-Qur'anul azim. Seorang muslim hendaknya menjadikan akhlaknya akhlak Al-Qur'an, agar kehidupannya benar-benar dia hiasi dengan akhlak yang mulia. Karena tidaklah Al-Quran menerangkan tentang akhlak kecuali akhlak yang mulia. Hadallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa barak wa anam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum ana tutup, ana sampaikan ada hadis yang menggantikannya dari riwayat hadis yang dhaif, yaitu sabda Nabi SAW, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Kalau hadis ini insyaallah hadis yang sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kita bisa berdoa kepada Allah agar kita diberikan akhlak yang baik dengan doa ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.